datang mengisi hari-hari. Yang satu teduh bagai langit pagi, yang satu Beberapa cinta lahir untuk dimiliki, beberapa lagi lahir untuk menjaga kita tetap pulang. Di sebuah kota yang masih percaya pada suara radio dan kaset pita, dua orang bertemu dengan cara yang tidak pernah bisa direncanakan. Satu tabrakan kecil di depan gerbang sekolah, dan satu nyawa yang nyaris hilang diserempet angkot biru. Java Aryakasa tumbuh dalam dunia yang teratur, sopir pribadi, sepatu kulit, dan diam yang beratnya bisa dirasakan dari jarak 10 meter. Ia tidak terbiasa membutuhkan siapapun. Joe Prasetyo adalah kebalikannya, sepatu beda warna, seragam kusut, dan senyum yang tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Ia tidak punya banyak, tapi selalu ada di saat yang tepat, tanpa pernah meminta imbalan apapun. Lalu datanglah Nair, gadis yang berlari kehujanan dan menganggap hal temu sebagai tempat paling jujur di kota. Ia masuk ke hidup keduanya seperti lagu yang tidak bisa berhenti diputar, dan tanpa disadari, ia menjadi alasan dua orang yang sudah saling menjaga mulai menyimpan sesuatu yang tidak berani mereka sebut namanya. 3 surat yang tidak pernah terkirim, 2 orang yang mencintai tanpa berani mengakui. Satu persahabatan yang terlalu berharga untuk dipertaruhkan tapi terlalu dalam untuk terus berpura-pura biasa. Hai sahabat Grata Suara, jangan lupa like dan share agar tidak ketinggalan update ceritanya. Bab 2. Lelaki penolong. Persahabatan mereka dimulai tanpa ada yang memutuskan untuk memulainya. Tidak ada perjanjian, tidak ada momen dramatis di mana mereka bertatapan lalu berkata, "Oke, mulai sekarang kita berteman." Ia terjadi seperti hujan, tiba-tiba sudah ada, dan orang baru sadar setelah basah kuyup. Awalnya Joe hanya sering lewat di depan kelas Java karena kelasnya memang di lantai yang sama. Lalu entah bagaimana mereka mulai duduk di warung yang sama saat istirahat, bukan karena sengaja, hanya karena satu-satunya bangku yang kosong di warung Bulastri adalah yang bersebelahan. Lalu entah bagaimana lagi mereka mulai pulang sekolah berbarengan, walau arah rumah mereka berbeda 180 derajat. Java tinggal di kompleks perumahan di lereng utara kota, rumah yang lebih pantas disebut gedung kecil, dengan halaman yang cukup untuk bermain bola tanpa perlu khawatir bola masuk ke pekarangan tetangga. Joe tinggal di mana-mana, atau lebih tepatnya, dimanapun ia bisa tidur dengan aman malam itu. Kadang di kontrakan sempit milik omnya di dekat terminal, kadang di belakang warung temannya, kadang di musola. Musola pojok Jalan Merdeka adalah tempatnya yang paling sering. Ia selalu bangun sebelum azan subuh bukan karena tiba-tiba saleh, tapi karena ia tidak bisa membiarkan jamaah pagi menemukan anak asing meringkuk di sudut belakang dengan sandal jepit di bawah kepala sebagai bantal. Ia akan menggulung tikarnya, menaruhnya persis di tempat semula agar tidak ada yang tahu, lalu pergi sebelum langit benar-benar terang. Selama 2 minggu pertama, tidak ada yang bertanya. Minggu ketiga, Pak Darman, pengurus musala berbadan kecil dengan kumis yang lebih besar dari wajahnya, menemukannya di sana dan bukannya mengusir, malah berkata, "Kalau mau bantu nyapu halaman, boleh tidur di sini terus." Joe menyapu halaman setiap pagi, dan tanpa pernah berniat, ia menjadi pengurus tidak resmi musala itu. Orang-orang mulai memanggilnya Mas Joe yang jaga musola. Ia tidak membantah. Selama 3 minggu berikutnya, ia hidup dengan status yang tidak pernah ia klaim, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia punya tempat yang menunggu kedatangannya. Ia tidak pernah menceritakan ini kepada Java, dan Java tidak pernah bertanya. Yang Java perhatikan adalah ini: Joe selalu ada. Bukan dalam artian membayangi atau melekat seperti perangko, tapi ada dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang selalu terasa terlalu kebetulan untuk benar-benar kebetulan. Suatu siang, 3 minggu setelah kejadian copet itu, Java dipalak di belakang kantin.
Dua anak kelas 3 yang satu punya nama panggilan Jambul, yang satu lagi tidak perlu punya nama panggilan karena badannya sudah cukup untuk berbicara sendiri mendekatinya dengan gaya yang sudah lama tidak lagi membuat Java takut. Tapi masih cukup merepotkan kalau harus ditangani sendirian. Dompet dulu, Arya Kasah. Java berdiri tegak. Matanya tidak bergerak. Tidak? Jambul tertawa. Serius? Lu punya mobil, sopir, sepatu kulit, tapi pelit sama senior. Bukan pelit. Java berkata dengan nada yang sama tenangnya. Saya hanya tidak melihat alasan untuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak membutuhkannya. Situasi memanas dengan cepat. Tangan Jambul sudah terangkat ketika dari belakang terdengar suara langkah berat. Tidak terburu-buru, tapi berat dan bertujuan. Dan Joe Prasetyo muncul sambil mengangkat penggaris kayu panjang yang entah ia ambil dari mana. Lu nyari ribut sama dia? Joe bertanya dengan santai yang kelewatan untuk situasinya. Coba dulu lawan gue. Jambul menatap Joe. Joe menatap kembali dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Ada sesuatu di ekspresi Joe yang membuat orang berpikir dua kali bukan karena ia kelihatan berbahaya. Tapi karena ia kelihatan seperti seseorang yang sama sekali tidak rugi kalau situasinya memburuk. Mereka pergi. Joe meletakkan penggaris di mejanya sendiri seolah tidak terjadi apa-apa. Lu kenapa diam aja? Mukanya kabur. Saya tidak lari dari masalah, kata Java. Keren banget. Joe duduk. Udah makan siang belum? Minggu berikutnya, ban sedan Java bocor di jalan pulang sekolah. Pak Harto tidak ada, ia sedang mengantar ibu Java ke acara arisan. Java berdiri di pinggir jalan menatap ban belakang yang kempes dengan ekspresi seorang ilmuwan yang menemukan anomali dalam percobaannya. Penasaran, tapi tidak panik. Joe muncul dari balik tikungan dengan motor bebeknya yang suaranya seperti mesin jahit di ambang kematian. Lah? Joe mengerem. Menatap ban. Menatap Java. Orang kaya tuh lemah banget ya. Ternyata, saya tahu cara mengganti ban, kata Java dengan tenang. Tapi lu pakai seragam putih. Joe sudah turun dari motor. Geseh, biar gue. Dan Joe mengganti ban itu sambil terus mengomel tentang betapa tidak praktisnya sepatu kulit untuk segala cuaca. Betapa celaka nasib orang yang hidupnya terlalu bergantung pada sopir. Betapa anehnya seseorang bisa tidak kenal tetangganya sendiri. Java berdiri di sebelahnya, menyimak semua ocehan itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan sesuatu yang ringan di dadanya, sesuatu yang di kemudian hari akan ia kenali sebagai perasaan ditemani. Selesai. Joe berdiri, menepuk-nepuk tangannya yang kotor ke celana, meninggalkan cap jari hitam di kain seragamnya sendiri tanpa merasa perlu khawatir. Jangan bilang makasih. Jijik. Java diam sebentar. Berapa? Apaan? Berapa harga jasamu? Joe menatapnya seperti ia baru saja bertanya sesuatu yang sangat konyol. Gue bukan tukang tambal ban. Java. Nama itu. Pertama kalinya Joe memanggilnya dengan nama itu. Bukan pangeran Inggris. Bukan Arya. Bukan lu yang datar. Tapi Java. Java mengangguk pelan. Baik. Joe sudah menaiki motor ketika Java berkata lagi. Pelan. Terima kasih, Joe. Joe membunyikan klakson sekali. Tin, lalu melaju. Java berdiri sendirian di tepi jalan beberapa saat setelah motor itu menghilang di tikungan. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti tentang anak itu, tentang cara ia hadir tanpa diundang, membantu tanpa diminta, lalu pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Seperti bagi Joe, menolong orang bukan sesuatu yang perlu dihitung atau dipertimbangkan. Itu cuma hal yang dilakukan karena memang sudah seharusnya begitu. Java belum pernah bertemu orang yang seperti itu sebelumnya. Yang paling membuat Java diam lama adalah kejadian di pertengahan semester 2. Ia demam. Bukan demam biasa, demam yang datang tiba-tiba di tengah jam pelajaran kimia, membuat tulisannya di buku catatan mulai miring.
membuat suara Buerne di depan kelas terdengar seperti datang dari balik kaca tebal. Ia tidak bilang apa-apa. Terus duduk. Mencatat. Karena bagi Java, mengakui bahwa ia tidak baik-baik saja selalu terasa seperti terlalu banyak memberi informasi kepada dunia. Waktu istirahat, ia menolak ke kantin. Duduk saja di kursinya. Kepala sedikit berat. Joe masuk kelas dengan plastik bening di dalam styrofoam berisi bubur ayam dari warung belakang sekolah. Ia letakkan di meja Java tanpa berkata apa-apa. Lalu duduk di kursi sebelah dengan muka tidak terlalu peduli yang sangat bisa dibaca sebagai sangat peduli. Dari mana tahu saya demam? Java bertanya. Mukanya kayak tembok habis kehujanan. Itu bukan jawaban. Makan dulu baru tanya-tanya. Java menatap bubur itu. Uapnya masih naik. Masih panas. Berarti Joe membelinya beberapa menit yang lalu, bukan meninggalkan sisa dari tadi pagi. Kenapa? Tanya Java lagi. Joe mengangkat bahu. Jangan mati dulu. Gue belum sempat minjem uang. Java makan buburnya. Diam. Tapi di balik diam itu ada sesuatu yang hangat dan tidak familiar. Semacam rasa berhutang yang tidak enak. Justru sebaliknya. Rasa berhutang yang membuat seseorang ingin terus kembali. Ia tidak punya nama untuk perasaan itu waktu itu. Sekarang, kalau diingat-ingat, itu adalah awal ia mengerti artinya punya sahabat. Bab 3. Cerita bersambung. Silahkan subscribe channel ini untuk mengikuti cerita selanjutnya. Dulu kita tertawa tanpa takut kehilangan, menulis cerita di antara harapan. Kini hanya namamu yang tersisa di ruang hati yang tak lagi sama. Yang satu pergi karena takdir, yang satu pergi demi aku hidup. Kalian hanya singgah di mimpi, datang mengisi lalu pergi, meninggalkan cinta yang tak sempat ku miliki, dan rindu yang tak pernah berhenti. Kalian hanya singgah di mimpi, namun namamu tinggal di hati. Meski dunia memisahkan kini, aku masih menangis setiap mengingat kalian pergi. Aku hidup dari cinta yang kalian tinggalkan, dari pengorbanan yang tak tergantikan. Setiap langkah yang masih bertahan adalah jejak kalian dalam kehidupanku. Kalian hanya singgah di mimpi, menjadi cahaya di gelapku hari ini. Jika
saat kalian berhenti bernapas di sini. Hai teman-teman, kalau kalian suka cerita-cerita seru yang diangkat dari novel, penuh emosi dan imajinasi, jangan cuma nonton doang ya. Klik tombol subscribe sekarang juga, dan bantu share ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita. Dukung terus Grata Suara biar makin semangat berkarya dan menghadirkan kisah-kisah keren lainnya.